Ya ampun, serius? Kamu datang naik angkot ke hotel semewah ini? Duh, aku kira tadi salah lihat, ternyata bener-bener kamu. Kalau hidup susah, jangan dipaksa nongkrong di tempat mahal begini. Takutnya nanti pas mau bayar makan, pura-pura ke toilet terus hilang. Mereka menertawakan seorang wanita yang datang ke reuni SMA dengan naik angkot tua di tengah hujan Jakarta. Mereka menghina pakaiannya, merendahkan hidupnya, bahkan memaksanya membayar tagihan puluhan juta hanya demi mempermalukannya di depan semua orang. Namun beberapa menit kemudian, seorang pria berjas datang menghampiri wanita itu, kemudian menunduk hormat. Ternyata, wanita yang mereka rendahkan bukanlah orang sembarangan. Hingga pada akhirnya, rahasia besar pun terungkap. Sahabat semua, sebelum kita lanjutkan ceritanya, tuliskan dulu di kolom komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang like, share, dan nonton video ini sampai habis. Saya doakan, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dilunaskan hutang-hutangnya, dan dikabulkan segala hajatnya di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Lampu-lampu kota memantul di genangan air yang memenuhi jalanan. Di depan sebuah hotel bintang 5 di kawasan Sudirman, deretan mobil mewah terparkir rapi, SUV premium, sedan mewah. Mobil sport yang harganya mencapai miliaran rupiah. Malam itu adalah reuni SMA angkatan 2018. Sudah 7 tahun berlalu sejak mereka lulus. Sebagian besar alumni datang dengan penuh kebanggaan, ingin menunjukkan pencapaian hidup masing-masing. Di tengah deretan kendaraan mahal itu, sebuah angkot tua berwarna biru berhenti perlahan. Mesinnya terdengar bergetar kasar. Cat di beberapa bagian mulai memudar. Pintu gesernya terbuka. Seorang wanita muda turun sambil memegang payung hitam sederhana. Ia mengenakan gamis krem polos dan hijab abu-abu muda. Tidak ada perhiasan mencolok. Tidak ada tas bermerek. Tidak ada barang mewah yang menempel di tubuhnya. Namanya Maya. Usianya baru 25 tahun. Begitu turun dari angkot, beberapa alumni yang sedang berdiri di depan pintu hotel langsung mengenalinya. Itu Maya kan? Serius dia naik angkot? Masa iya? Ya ampun, reuni di hotel bintang 5 masih naik angkot. Beberapa orang tertawa. Yang lain menatap penuh rasa heran. Maya mendengar semuanya. Namun ia hanya tersenyum tipis kepada sopir angkot. Terima kasih, Pak. Semoga acaranya lancar, Nak. Amin. Lalu Maya berjalan masuk ke hotel. Ballroom hotel dipenuhi lampu kristal yang berkilauan. Musik lembut mengalun di seluruh ruangan. Para alumni tampak sibuk saling memamerkan kehidupan mereka. Ada yang menunjukkan foto rumah baru, ada yang membanggakan bisnisnya, ada yang bercerita tentang mobil yang baru dibeli. Maya masuk dengan tenang. Belum sempat ia duduk, seorang wanita bernama Sandra menghampirinya. Dulu Sandra adalah siswi paling populer di sekolah. Kini ia menjadi influencer dan pengusaha kecil yang cukup dikenal. Sandra memandang Maya dari ujung kaki sampai kepala. Senyumnya tipis. Halo Maya. Halo Sandra. Udah lama nggak ketemu? Iya. Sandra mengangguk pelan. Lumayan ya. Maksudnya, kamu masih sederhana seperti dulu. Beberapa orang di dekat mereka tertawa kecil. Maya hanya tersenyum. Acara pun dimulai. Satu persatu, alumni dipanggil ke depan untuk memperkenalkan diri. Aku sekarang punya perusahaan digital marketing. Tepuk tangan. Aku kerja di perusahaan multinasional di Singapura. Tepuk tangan lebih meriah. Aku punya 3 cabang coffee shop. Tepuk tangan kembali bergema. Kemudian giliran Maya, pembawa acara tersenyum. Selanjutnya Maya berdiri dan maju ke depan. Silakan perkenalkan diri. Maya memegang mikrofon. Saya Maya. Beberapa orang tertawa kecil. Ya kami tahu. Pembawa acara tersenyum. Maksudnya sekarang kerja apa? Maya berpikir sejenak. Saya membantu masyarakat yang membutuhkan. Jawaban itu membuat ruangan hening beberapa detik. Lalu seseorang berseru,
Itu kerja apa? Yang lain ikut tertawa. Sandra menyeringai. Jadi bukan pengusaha? Maya menggeleng. Bukan. Bukan direktur? Bukan. Berarti biasa saja ya? Tawa kembali terdengar. Maya menyerahkan mikrofon, lalu kembali duduk. Sepanjang malam, berbagai komentar terus mengarah kepadanya. Aneh ya. Kalau sukses pasti cerita. Kayaknya hidupnya susah. Makanya datang naik angkot. Maya tetap diam. Ia menikmati makanannya tanpa sedikit pun menunjukkan rasa kesal. Sikap tenangnya justru membuat sebagian orang semakin ingin menjatuhkannya. Menjelang akhir acara, Sandra berdiri sambil membawa mikrofon. Aku punya ide seru. Semua menoleh. Kita nostalgia seperti zaman sekolah. Bagaimana? Kita pilih satu orang untuk mentraktir seluruh angkatan malam ini. Ruangan langsung ramai. Wah, seru. Siapa? Sandra menatap Maya. Senyumnya melebar. Maya. Tawa langsung pecah. Maya terdiam. Sandra melanjutkan. Ayo dong Maya. Jangan pelit. Kita semua teman lama. Seorang pria bernama Rudy ikut menyahut. Kalau nggak mampu juga nggak apa-apa. Ruangan dipenuhi gelak tawa. Mereka tahu tagihan hotel malam itu tidak murah. Sangat tidak murah. Beberapa menit kemudian, manajer hotel datang membawa rincian biaya. Total tagihan mencapai 68 juta rupiah. Sandra mengambil lembar tagihan itu, lalu meletakkannya di depan Maya. Nih, silakan. Kesempatan menunjukkan kepedulian sosial. Tawa kembali terdengar. Beberapa orang bahkan mulai merekam menggunakan ponsel mereka. Mereka ingin mengabadikan momen ketika Maya dipermalukan. Maya melihat tagihan itu, lalu menatap Sandra. Kamu yakin? Sandra tertawa. Tentu. Atau kamu mau pulang saja? Ruangan kembali dipenuhi ejekan. Maya menghela napas pelan. Saya rasa tidak perlu seperti ini. Nah kan? Sandra langsung berteriak. Aku bilang juga apa? Tidak mampu. Beberapa orang bertepuk tangan sambil tertawa. Saat itulah pintu ballroom terbuka. Seorang pria berjas hitam masuk dengan langkah cepat. Usianya sekitar 45 tahun. Di belakangnya ada 3 staf yang membawa map dan tablet. Pria itu tampak tergesa-gesa. Matanya menyapu seluruh ruangan. Lalu berhenti pada Maya. Wajahnya langsung berubah lega. Ia berjalan cepat menuju Maya. Semua orang memperhatikan. Mereka mengira pria itu petugas hotel, atau mungkin tamu penting yang salah ruangan. Namun sesampainya di depan Maya, pria itu justru membungkukkan badan dengan hormat, sangat hormat. Assalamualaikum Ibu Maya. Maya menoleh. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu. Para direktur sudah menunggu keputusan Ibu. Ruangan mendadak sunyi. Sandra mengernyit. Direktur, pria itu melanjutkan. Proyek pembangunan 2 rumah sakit gratis di Kalimantan dan Nusa Tenggara membutuhkan persetujuan Ibu malam ini. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang tertawa. Maya hanya berkata tenang. Nanti setelah acara selesai. Baik Bu. Pria itu kembali menundukkan kepala. Sandra akhirnya bertanya. Maaf, Anda siapa? Pria itu menoleh. Saya Arman, Direktur Operasional Yayasan Cahaya Negeri. Begitu nama yayasan itu disebut, beberapa orang langsung terkejut. Yayasan Cahaya Negeri adalah organisasi kemanusiaan terbesar yang sering muncul di televisi. Mereka membangun sekolah gratis, rumah sakit gratis, program bantuan bencana, program beasiswa nasional. Namun selama ini tidak ada yang pernah tahu siapa pendirinya. Karena pendirinya selalu menolak tampil di media. Sandra menelan ludah. Lalu, hubungannya dengan Maya? Arman terlihat bingung. Hubungannya? Ibu Maya adalah pendiri sekaligus ketua yayasan ini. Ruangan seperti membeku. Wajah Sandra langsung pucat. Rudy membelalakan mata. Beberapa alumni saling menatap, tak percaya. Itu tidak mungkin. Arman mengeluarkan tablet. Kemudian memperlihatkan sebuah berita. Di layar terpampang foto Maya mengenakan hijab yang sama saat meresmikan sekolah di daerah terpencil. Di sampingnya terdapat para menteri dan pejabat negara.
Semua orang terdiam. Tidak ada yang bisa membantah lagi. Namun ternyata kejutan belum berakhir. Arman membuka sebuah map. Saya juga membawa laporan penerima bantuan. Maya mengangguk pelan. Silakan. Arman membaca halaman pertama. Perusahaan properti milik Pak Rudi menerima dana penyelamatan usaha sebesar 2 miliar rupiah dari program pemulihan ekonomi yayasan. Rudi langsung membeku. Arman membuka halaman berikutnya. Bisnis Bu Sandra memperoleh bantuan modal dan pelatihan usaha saat pandemi. Sandra kehilangan kata-kata. Arman melanjutkan. 11 orang alumni di ruangan ini pernah menerima beasiswa pendidikan dari program yang didanai langsung oleh Ibu Maya. Satu persatu, wajah berubah pucat. Mereka baru sadar. Selama ini, mereka menikmati manfaat dari kebaikan Maya. Namun malam ini mereka justru mempermalukannya. Hujan masih terdengar di luar gedung. Ruangan kini sangat sunyi. Sandra perlahan berdiri. Air matanya mulai mengalir. Maya? Maya menatapnya. Maafkan aku. Maya diam beberapa saat, lalu berkata pelan. Kamu tahu apa yang paling menyedihkan? Sandra menunduk. Kalian tidak menghina saya karena mengenal saya. Ruangan hening. Kalian menghina saya karena mengira saya miskin. Tidak ada yang mampu menjawab. Kalimat itu terasa seperti tamparan bagi seluruh ruangan. Maya kemudian mengambil tagihan 68 juta yang tadi digunakan untuk mempermalukannya. Ia menyerahkannya kepada Arman. Tolong selesaikan. Baik, Bu. Tapi atas nama seluruh angkatan. Arman mengangguk. Selesai malam ini juga. Sandra semakin menangis. Kenapa kamu masih mau membantu kami setelah semua yang kami lakukan? Maya tersenyum lembut. Karena sejak awal tidak ada kemarahan di wajahnya. Saya membantu orang bukan karena mereka baik kepada saya, melainkan karena saya ingin menjadi orang yang baik. Tak seorang pun mampu menahan rasa malu. Maya berdiri. Ia merapikan hijabnya, lalu berjalan menuju pintu keluar. Saat melewati Sandra, ia berhenti sejenak. Kendaraan itu perlahan meninggalkan hotel, sementara di dalam ballroom, puluhan alumni masih berdiri dalam diam. Mereka datang malam itu untuk memamerkan kesuksesan, namun justru pulang dengan sebuah pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Jangan pernah menilai harga seseorang dari pakaian yang dikenakannya, kendaraan yang ditumpanginya, atau penampilan yang dilihat mata. Karena seringkali, orang yang paling sederhana adalah orang yang memiliki nilai paling besar.